Cho terus memperkosa korban dan meninggalkannya di lantai dengan keadaan air dingin yang mengalir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku. Sebelumnya aku mau minta maaf karena beberapa bulan ke belakang aku nggak up video. Aku benar-benar minta maaf. Dan untuk membuka kembali channel aku akan menceritakan sebuah kisah kriminal yang terjadi di negara Korea. Langsung aja ke videonya. Pada tahun 2008, tepatnya di Ansan, Korea Selatan, terjadi sebuah kekerasan seksual yang menimpa seorang gadis berusia 8 tahun yang sering dikenal dengan nama Nayong. Kasus ini termasuk ke kasus yang sangat terkenal di Korea karena kasus ini juga pernah dijadikan sebuah film berjudul Hope. Nanti aku akan ceritain di bagian berikutnya. Dan sebelum aku menceritakan kronologi kejadiannya, aku akan menceritakan dulu latar belakang si pelaku. Cho Do-son lahir pada 18 Oktober 1952. Dia putus sekolah dan melakukan kejahatan pertamanya dengan mencuri sebuah sepeda pada tahun 1970. Namun karena itu hanyalah sebuah kejahatan kecil dan pada saat itu juga usianya masih muda, maka dia diberi keringanan. Pada tahun 1972, ia dijatuhi hukuman 1 tahun 6 bulan di pusat penahanan pemuda karena dia telah memeras uang dari warung pinggir jalan. Pada tahun 1977, dia kembali mencuri dan dijatuhi hukuman 8 bulan penjara. Dia mah udah dari kecil jahatnya. Pada tahun 1983, saat usianya 31 tahun, dia memperkosa seorang wanita berusia 19 tahun yang bekerja di dekat tempat tinggalnya dan divonis 3 tahun penjara. Setelah bebas, dia didenda beberapa kali karena berbagai macam kejahatan kekerasan. Pada tahun 1995, saat Cho sedang minum, dia menyerang seorang pria berusia 60 tahunan hingga tewas. Karena dianggap lemah pikiran, dia divonis 2 tahun dan dirawat di rumah sakit jiwa. Satu-satunya keluarga Cho adalah istrinya, yang tidak memiliki apa-apa selain pujian untuknya. Saat menikah, Cho melakukan 11 dari 18 total kejahatannya, dan sebagian besar kejahatannya dia sedang mabuk dan memberikan alasan bahwa dia tidak ingat. Bahkan istrinya juga mengatakan bahwa dia melakukan kejahatan hanya karena efek dari alkohol. Pada tanggal 11 Desember 2008, Kim Na-young sedang dalam perjalanan ke sekolah dan di tengah perjalanan dia diculik oleh Cho Do-son yang berusia 57 tahun dan sedang mabuk pada saat itu. Cho menyeret Na-young ke kamar mandi gereja dan tidak menunggu lama, dia langsung melepas celananya, memukul wajah Na-young, menggigit pipinya dan mencekiknya hingga pingsan. Cho terus memperkosa korban dan meninggalkannya di lantai dengan keadaan air dingin yang mengalir. Setelah itu Na-young ditemukan oleh orang tuanya dan langsung dibawa ke rumah sakit. Dia mengalami cedera pada organ internalnya, tapi dia berhasil selamat dari insiden itu. Cho meninggalkan bukti di seluruh tempat kejadian saat polisi menangkapnya. Dia meninggalkan luka permanen dan luka sayatan di perut bagian bawah dan panggul pada korban, yang membutuhkan sekiranya 8 bulan perawatan. Cho awalnya dihukum seumur hidup di penjara, tapi setelah Na-young bersaksi bahwa dia berbau seperti alkohol, maka hukumannya dikurangi menjadi 12 tahun penjara. Cho menulis lebih dari 300 kali dengan kata yang sama, yaitu, "Saya bukan tipe monster sakit yang memperkosa seorang gadis berusia 8 tahun. Tapi kenyataannya Anda telah memperkosanya, Anda telah melecehkannya, dan bahkan menimbulkan luka batin yang sangat dalam padanya."
Orang tua Nayong mengajukan gugatan terhadap penuntutan karena telah membuat putri mereka mengalami tekanan fisik dan psikologisnya. Penuntut menanyainya tepat setelah dia selesai operasi dan membuatnya duduk tegak untuk menjawab pertanyaan yang sama 4 kali. Karena jaksa melakukan kesalahan saat merekam dan melanggar protokol dalam memperoleh kesaksian dari anak di bawah umur dengan merekamnya di tempat umum. Mereka juga gagal menunjukkan rekaman video yang akan menghilangkan kebutuhan baginya untuk mengambil saksi. Pada tahun 2011, pemerintah membayar 13 juta won sebagai kompensasi kepada Nayong atas pelanggaran yang dilakukan oleh kejaksaan. Dampak dari kejadian itu, Nayong mengalami kerusakan permanen pada perut bagian bawahnya dan diberitahu dia akan cacat permanen. Dia membutuhkan 8 bulan perawatan dan harus melakukan perjalanan ke Seoul setiap akhir pekan. Dokter juga memberitahu bahwa dia perlu menggunakan kantong kolostomi selama sisa hidupnya. Bayangin aja deh, kita selama hidup harus bawa kantong gitu, bukan kantong kresek tapi kantong kolostomi buat nampung kotorannya. Ya ampun, gak kebayang banget sih stresnya kayak gimana, dan pasti bakal jadi bahan hujatan banget sih. Tapi akhirnya dia sukses menjalani operasi anus buatan. Selain itu, Nayong juga menderita depresi dan tekanan mental setelah kejadian itu. Bahkan dia sempat merasa takut melihat ayahnya sendiri. Pada saat bersaksi di pengadilan, dia dipaksa duduk dengan tas kolostominya untuk menjelaskan insiden tersebut yang menyebabkan lebih banyak tekanan psikologis. Setahun setelah penyerangan, setelah dia menerima perawatan psikiatris, dia dikatakan pulih 70% dan mulai bersekolah lagi. Cho dibebaskan pada 12 Desember 2020, pada tahun yang lalu. Dia kembali ke Ansan untuk tinggal bersama dengan istrinya yang jaraknya kurang dari 1 kilometer dari rumah korban. Ayah Nayong telah mengatakan bahwa dia bersedia mengambil pinjaman untuk memberikan uang kepada Cho agar Cho dapat meninggalkan Ansan. Namun Cho berkata, "Saya minta maaf atas kejahatan saya, dan jika saya dibebaskan, saya akan hidup tenang tanpa menimbulkan kontroversi." Dia juga harus memakai monitor pergelangan kaki dan akan diawasi terus-menerus dalam masa percobaan selama 7 tahun. Dan ada juga petugas yang melakukan kunjungan acak ke rumahnya. Karena meski memakai gelang kaki elektronik, ada kasus kriminal di Korea yang berhasil melarikan diri dari negara tersebut. 71 kamera keamanan juga ditempatkan di sekitar Ansan untuk keselamatan warga yang takut akan pembebasan Cho. Nah, mungkin cuma segitu cerita yang bisa aku bagikan sama kalian. Dan untuk kalian yang mau nonton filmnya berjudul Hope, bisa kalian cari di Google juga ada. Kalau kalian nonton film itu, dijamin kalian bakal nangis bombay. Karena aku juga pernah, udah pernah nonton filmnya dan aku terbawa suasana. Tapi seru sih, filmnya seru banget, sumpah. Dan buat kalian yang udah nonton, makasih banget, makasih udah nonton sampai habis. Dan jangan lupa like, comment, sama subscribe-nya. Bye-bye.